Di ujung desa Surorejo, berdiri sebuah jembatan tua yang menghubungkan dua sisi sungai besar. Struktur beton itu sudah lama berlumut, dengan tiang-tiang yang penuh coretan tak terbaca dan ukiran aneh yang katanya muncul sendiri. Warga desa tak pernah berani lewat jembatan itu malam-malam, bukan karena takut tenggelam, tapi karena takut diculik oleh penunggunya. Jangan main ke jembatan itu sore-sore, Le. Nanti diculik makhluk halus, kata Mbah Darno, tetua desa, yang konon pernah lihat sendiri penampakannya. Aldi, pemuda usia 24 tahun, tak pernah percaya pada hal semacam itu. Baginya, cerita jembatan hanya cara orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Hingga suatu malam, saat hujan rintik turun dan kabut turun menyelimuti desa, Aldi nekat lewat jembatan itu sepulang dari rumah temannya. Langkahnya berat. Kabut semakin tebal. Sungai di bawahnya terdengar seperti bergemuruh, padahal airnya tenang. Saat ia sampai di tengah jembatan, ia mendengar suara lirih. Tumbalkan satu lagi atau kau yang kubawa. Aldi berhenti. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Halo? Siapa itu? Serunya gugup. Tapi tak ada jawaban. Lalu dari balik kabut di ujung jembatan, muncul siluet wanita, rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Aldi mundur perlahan. Tapi semakin ia mundur, semakin dekat wanita itu muncul. Hingga akhirnya, langkah Aldi terhenti. Di belakangnya, hanya sungai gelap. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Aldi masih terpaku, napasnya memburu. Sosok wanita di ujung jembatan itu tetap melayang, matanya merah menyala seperti bara api di kegelapan. Rambutnya basah dan terurai, menutupi sebagian wajah yang pucat pasi. "Kenapa kau datang ke sini, anak muda?" Suara itu lirih tapi menusuk jiwa, seperti bisikan angin yang dingin. Hati Aldi berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Aku hanya pulang dari rumah teman," jawabnya, suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum tipis, namun senyum itu bukan senyum manusia biasa. "Jembatan ini bukan untuk orang seperti kamu. Setiap beberapa tahun, aku minta tumbal. Kali ini giliranmu." Aldi terdiam. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah melekat ke lantai jembatan. Kabut di sekeliling semakin pekat, mengaburkan pandangannya. "Apa maksudmu tumbal?" tanya Aldi, berusaha mengumpulkan keberanian. "Seseorang harus ikut aku ke dasar sungai. Supaya aku tenang. Kalau tidak, jembatan ini akan terus membawa kesialan pada desa kalian." Seketika suara air sungai terdengar mengalun keras, seakan mengamuk. Aldi mencoba menghindar, tapi langkahnya terbatas. Dia menjerit pelan, "Tolong jangan!" Namun, bayangan wanita itu semakin mendekat, tangan yang seperti kabut membungkus tubuh Aldi, dingin hingga menusuk tulang. Jantungnya hampir meledak, mata memandang kosong. Tapi di saat terakhir, terngiang kata-kata Mbah Darno, "Jangan sesekali menantang penunggu, tapi hormati dan jangan berani lewat malam hari." Aldi terjatuh, tubuhnya lemas, namun sosok itu perlahan menghilang ke dalam kabut. Ia tersadar di tepian jembatan, hujan mulai reda, dan pagi mulai menyingsing. Tetapi satu hal pasti, jembatan itu bukan sekadar cerita. Ia benar-benar ada penghuni yang menuntut tumbal, dan Aldi tidak akan pernah melewati jembatan itu lagi. Setelah kejadian malam itu, suasana desa mulai berubah.
Warga yang sebelumnya ramah, kini terlihat waspada dan sering memicingkan mata ke arah jembatan yang dulu mereka anggap biasa saja. Banyak yang mulai menghindari melewati jembatan itu pada malam hari. Aldi sendiri menjadi sosok yang berubah. Tubuhnya yang dulu selalu sehat kini terlihat kurus dan lesu. Ia tidak pernah mau bercerita apa yang sebenarnya terjadi malam itu, hanya tersenyum getir jika ditanya. "Kenapa kamu tidak pernah lewat jembatan lagi, Dik?" tanya Nisa, teman masa kecilnya, saat mereka bertemu di warung kopi. Aldi menunduk, memegang gelas dengan tangan gemetar. "Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan." "Aku takut," jawabnya pelan. Desa mulai kedatangan kejadian aneh. Beberapa warga melaporkan melihat sosok putih melayang di atas jembatan saat malam hari. Bahkan beberapa ternak ditemukan mati dengan kondisi yang misterius di sekitar sungai. Mbah Darno, orang paling tua di desa, menggelengkan kepala sambil memandang jembatan itu dari kejauhan. Jembatan itu sudah lama jadi saksi bisu. Tak bisa sembarang orang lewat tanpa izin si penghuni. Dia minta tumbal agar jembatan tetap tenang dan desa selamat. Aldi mencoba menghindar dari gosip itu, tapi rasa takut yang tertanam dalam dirinya makin menjadi-jadi. Ia mulai bermimpi buruk, mimpi yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Kalau tidak dituruti, desa ini akan terus dilanda musibah, kata Mbah Darno dengan suara pelan namun penuh peringatan. Malam berikutnya, Aldi berdiri di depan jembatan itu, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu, jika ia tidak menghadapi rasa takut ini, siapa lagi? Dialognya di dalam hati, "Aku harus berani untuk masa depan desa ini." Tetapi, apa yang menanti Aldi di ujung jembatan? Akankah ia mampu menghadapi penghuni yang meminta tumbal? Atau akan jadi korban berikutnya? Malam itu, kabut tebal menggulung di atas permukaan sungai, menyelimuti jembatan yang sudah lama menjadi sumber cerita mistis di desa. Aldi berdiri di mulut jembatan, jantungnya berdetak cepat seperti hendak meledak. Di tangannya, sebuah lentera kecil berayun perlahan, menerangi langkahnya yang goyah. "Ini saatnya," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Setiap langkah yang ia ambil di atas papan kayu jembatan berderit pelan. Namun bagi Aldi, suara itu seperti dentuman gendang yang membahana di dadanya. Suasana hening, hanya terdengar suara gemericik air dan desir angin malam yang menusuk. Ketika sampai di tengah jembatan, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, seperti ada yang mengawasi dari balik kabut pekat. "Tumbal sudah siap?" Suara serak dan lirih itu mengalun dari kegelapan. Aldi menatap lurus ke depan, di sana sosok wanita pucat dengan rambut basah terurai mengambang pelan. Mata merahnya yang menyala menyelimuti suasana dengan aura menyeramkan. "Aku tidak ingin kamu mengambil nyawaku," Aldi berkata dengan suara bergetar, "tapi aku juga tidak ingin desa ini terus diteror." Wanita itu menunduk sebentar, seolah merenung. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan kanan, menunjuk ke arah hulu sungai. "Bawa aku ke sana dan jangan hianati janji. Kalau tidak, aku akan datang lebih sering." Aldi mengangguk pelan, dadanya penuh dengan perasaan campur aduk antara takut dan lega. Ia sadar, ini bukan hanya tentang menghindari azab, tapi juga tentang menghormati sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Saat lentera di tangannya berkedip pelan, ia melangkah ke hulu sungai, memulai perjalanan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Aldi melangkah perlahan menyusuri tepian sungai menuju hulu, di mana kabut makin tebal menyelimuti pepohonan. Suasana terasa sunyi, hanya suara gemericik air dan hembusan angin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap langkahnya di tanah yang basah meninggalkan jejak, namun ia merasa seperti sedang diawasi. Mata merah yang tadi terlihat di jembatan, sesekali muncul di balik bayangan pepohonan.
"Jangan takut, aku di sini." Suara lirih itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, namun tetap samar. Aldi menahan napas, mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin menyelesaikan ini, agar desa kita aman," jawabnya, meskipun suaranya bergetar. Sebuah ranting patah di dekatnya, membuatnya terkejut. Namun ketika ia menoleh, yang terlihat hanyalah bayangan samar. Rasa takut menyergap, tapi tekadnya lebih kuat. Ia membawa sesajen kecil yang sudah disiapkan sebelumnya, bunga melati, beras, dan air suci dari masjid desa. Semua itu sebagai tanda hormat kepada penghuni jembatan. Ketika sampai di sebuah batu besar yang menjadi titik perjanjian, wanita itu muncul kembali. Dengan tatapan tajam, ia melihat sesajennya. "Ini sebagai tanda penghormatanmu. Jangan lupa, jaga janji," katanya lembut namun mengandung ancaman. Aldi mengangguk, perasaannya campur aduk antara lega dan cemas. "Aku janji. Desa ini akan kujaga dan aku akan selalu menghormati tempat ini." Malam itu, ia pulang dengan hati yang berat, tahu bahwa jembatan itu bukan hanya sebuah tempat, tapi sebuah peringatan untuk semua yang melewatinya. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas kampung Karangjati. Angin berhembus pelan, membawa bau lumpur dan kelembapan. Tak seperti biasanya, suasana begitu berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut tipis yang menyelimuti jembatan tua di ujung desa. Andri, yang sejak malam sebelumnya dihantui rasa bersalah karena membiarkan Dimas menyeberang sendirian, memutuskan untuk kembali ke jembatan. Ia membawa bunga 7 rupa dan sebotol air doa dari ibunya, berharap bisa menenangkan makhluk apapun yang mungkin telah marah. "Aku harus tahu apa yang terjadi semalam," gumamnya, langkahnya terasa berat saat mendekat. Jembatan itu berdiri membentang di atas sungai keruh, dengan tali besi yang berkarat dan papan kayu yang mulai lapuk. Di bawahnya, aliran air deras menghantam batu-batu besar, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Ketika Andri menginjakkan kaki di jembatan, angin tiba-tiba berhenti. Suara burung menghilang. Bahkan gemericik air pun lenyap. Hening. Sunyi. Seperti dunia berhenti. Ia berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti menjejak napas makhluk yang sedang tertidur. Sesampainya di tengah jembatan, ia duduk, meletakkan bunga di papan dan menuangkan air doa ke celah kayu. "Kalau ada yang marah, saya minta maaf. Kami nggak tahu," katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh jantungnya sendiri. Tiba-tiba jembatan bergetar. Pelan, lalu semakin kuat. "Siapa yang mengusikku?" Suara berat dan bergema terdengar, seolah keluar dari dasar bumi. Andri membeku. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Dari sela papan jembatan, muncul kabut hitam yang membentuk wujud samar, tinggi, kurus, dengan wajah tanpa mata. Hanya mulut, menganga lebar, penuh taring panjang seperti ular. "Dia sudah kami pilih. Dan kau akan menyusulnya." Andri mundur, tapi papan di belakangnya patah. Ia hampir terjatuh, namun berhasil bergelantungan dengan satu tangan. Sosok itu melayang mendekat, menjulurkan lidah panjang seperti cambuk ke arah Andri. "Maafkan kami. Aku mohon jangan ambil nyawa siapapun lagi," teriak Andri. Sosok itu berhenti. Lalu, seperti tertarik ke balik kabut, ia lenyap. Tapi sebelum hilang, suaranya berbisik pelan. "Satu tumbal belum cukup." Andri jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Di seberangnya, bunga 7 rupa yang ia letakkan tadi sudah lenyap, hanya menyisakan tanah basah berbau anyir darah.
Sejak peristiwa di jembatan itu, Andri tak lagi sama. Tatapannya kosong, tubuhnya pucat, dan malam-malamnya selalu gelisah. Ia kerap terbangun tengah malam, mendengar suara derap langkah di luar kamarnya, diiringi suara air menetes dan bisikan-bisikan asing yang tak pernah bisa ia pahami. Ibunya mulai cemas. "Kamu harus cerita, Andri. Ini udah nggak biasa, kamu sakit?" Andri menggeleng pelan, tapi matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Ia tahu, apapun yang terjadi malam itu belum selesai. Di sekolah, ia mendapati satu fakta mengejutkan. Ternyata jembatan itu sudah lama diyakini sebagai tempat pengorbanan. Legenda turun-temurun menyebut bahwa setiap 20 tahun, akan ada satu nyawa yang harus diambil agar jembatan itu tidak runtuh. Waktu itu, pamannya Rudi juga hilang pas malam sepi kayak Dimas, ujar Pak Kadir, guru sejarah yang juga sesepuh kampung. Dan sebelum itu, nenekmu sendiri pernah lihat orang-orang bawa sesajen ke sana tengah malam. Andri menggigit bibir. Ternyata keluarganya sendiri punya hubungan dengan jembatan terkutuk itu. Malamnya, ia mencari buku-buku lama milik almarhum kakeknya. Di antara debu dan rayap, ia menemukan sebuah catatan tua dan satu foto. Di foto itu, tampak jembatan yang sama dengan 3 pria yang berdiri di tengahnya. Salah satunya adalah kakek Andri. Tapi yang membuat darahnya membeku, di belakang mereka, samar-samar, berdiri sosok tinggi tanpa mata, sosok yang sama yang muncul padanya kemarin. Tangannya gemetar. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan yang nyaris pudar. Tumbal pertama telah diberikan. Jangan ulangi kesalahan ini. Andri sadar. Ini bukan hanya tentang Dimas. Ini tentang kutukan lama yang kembali menagih jatahnya. Malam itu, bulan menghilang di balik awan pekat. Angin berhembus kencang, membawa bau amis yang menusuk hidung. Andri duduk di dalam kamar, menatap foto tua yang kini tak lagi bisa ia abaikan. Tulisan di baliknya terus bergema di kepalanya, tumbal pertama telah diberikan. Jangan ulangi kesalahan ini. Ia tahu, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Tapi apa? Lalu, seperti dipandu oleh naluri yang entah datang dari mana, ia membuka lemari tua di gudang belakang rumah. Di dalamnya, tersimpan kotak kayu berukir yang selama ini dilarang disentuh oleh ibunya. Dengan hati-hati, ia buka penutupnya. Di dalamnya ada dupa kering, secari kain kafan, dan botol kecil berisi cairan kental berwarna merah gelap. "Apa ini darah?" desisnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar rumah. Duk, duk, duk. Suara itu berhenti tepat di depan pintu belakang. Andri menahan napas. Tak ada siapa-siapa saat ia intip dari celah jendela. Tapi udara dingin mendadak masuk, seolah seseorang atau sesuatu ikut bersamanya ke dalam rumah. Ia merasa dorongan kuat untuk pergi ke jembatan. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena merasa harus menyelesaikan sesuatu. Ia membawa kotak kayu itu, menapaki jalan setapak menuju jembatan, ditemani suara jangkrik yang mendadak berhenti satu persatu seiring ia mendekat. Di tengah jembatan, ia letakkan semua isi kotak, dupa, kain kafan, dan botol darah. Ia menyalakan dupa, lalu meneteskan darah ke kayu jembatan, seperti ritual yang sudah dilakukan entah berapa generasi sebelumnya. "Tolong, ambil ini, jangan ambil nyawa orang lain lagi," bisiknya dengan suara gemetar. Kabut muncul perlahan dari kedua ujung jembatan. Semakin tebal. Semakin menyesakan. Lalu dari kabut itu, suara berat bergema. "Ini bukan pilihanmu. Tumbal harus bernyawa." Andri terdiam. Dingin merayap ke tulangnya.
Tapi sebelum ia bisa melangkah mundur, sosok hitam tinggi muncul di hadapannya. Lidah panjang menjulur, meneteskan darah ke papan jembatan. Matanya tak ada. Tapi Andri tahu, ia sedang melihatnya. Berikan aku tumbal, atau aku akan mengambilnya sendiri. Andri tak bisa menjawab. Tubuhnya membeku. Tapi di balik rasa takut itu, satu hal menjadi jelas, ini bukan soal berhenti, ini soal siapa yang akan dikorbankan selanjutnya. Dan Andri tahu, ia mungkin satu-satunya yang bisa menghentikan ini, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Setelah malam itu, Andri tak lagi sama. Ia merasa seperti ada yang menempel di tubuhnya. Di cermin, bayangannya kadang tampak berdiri beberapa detik lebih lambat dari gerak aslinya. Suara-suara berbisik ini muncul siang dan malam, bahkan ketika ia di sekolah, di kamar mandi, bahkan saat ia salat. Namun malam itu, bisikan yang datang berbeda. Lebih jelas. Lebih mengarah. Cari makam dekat pohon beringin sebelum malam ke-7. Andri menuliskannya di buku kecil miliknya. Ia tak tahu dari mana suara itu berasal. Tapi ia mulai menyadari, ini bukan sekadar kutukan. Ini adalah warisan gelap yang telah dijaga oleh banyak generasi, dan kini giliran dia untuk memutus rantainya. Ia bertanya pada Pak Kadir, sesepuh kampung. Awalnya, Pak Kadir enggan bicara. Tapi setelah didesak, ia menyerah. Memang ada satu makam lama di dekat pohon beringin, sebelah barat sawah. Dulu katanya itu makam orang pintar yang bersekutu sama, penjaga jembatan. Dia yang pertama kali bikin perjanjian, agar jembatan gak roboh. Andri berangkat malam itu juga, membawa bunga dan kitab kecil warisan kakeknya. Langit berawan, tak ada bintang, tapi bulan sesekali mengintip di sela-sela awan hitam. Pohon beringin itu besar, akar-akarnya menyembul dari tanah, seperti tangan tua yang hendak menarik siapapun yang mendekat. Di bawahnya, batu nisan kusam tertutup lumut, tanpa nama. Ia membaca doa, menabur bunga, dan membuka kitab tua kakeknya. Di dalamnya tertulis, tumbal hanya bisa dihentikan jika pengikat awal dilepaskan. Tiba-tiba, angin berputar di sekelilingnya. Daun-daun beterbangan. Suara perempuan menangis terdengar pelan, lalu makin kencang, seperti ratusan suara menangis bersamaan. Dari balik makam, sosok perempuan berkebaya putih muncul. Wajahnya rusak, matanya kosong, tapi ia menunjuk ke arah Andri, lalu ke jembatan. Kepalanya miring ke kiri. Pecahkan rantainya, atau kau akan jadi selanjutnya, Andri menelan ludah. Tangannya menggenggam kitab erat. Ia sadar, waktunya hampir habis. Ia harus menemukan apa yang dimaksud dengan rantai. Dan memutuskannya sebelum malam ke-7 datang. Malam ke-4. Andri tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan berkebaya putih itu muncul, menangis menunjuk jembatan. Bisikannya kini terus memanggil, pecahkan rantai, pecahkan rantai. Andri akhirnya memutuskan, ia akan ke jembatan, bukan hanya untuk mencari, tapi untuk mengakhiri semua ini. Dengan senter, kitab warisan kakeknya, dan kalung kecil milik almarhum ayahnya, yang dipercaya membawa perlindungan, ia menyusuri jalan setapak menuju jembatan. Udara malam menusuk kulit, dan kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat cahaya senternya tak mampu menembus lebih dari beberapa meter. Sesampainya di jembatan, ia menunduk dan memperhatikan lebih dekat bagian bawah lantainya. Di antara papan yang hampir lapuk, terlihat sebuah besi tua, rantai berwarna hitam pekat yang melingkar ke tiang-tiang jembatan. Tapi yang membuat jantungnya berdegup kencang,
Di rantai itu terukir simbol kuno, dan di bawahnya, bekas darah kering. Ia berlutut, membuka kitab tua kakeknya. Di halaman terakhir tertulis, putuskan rantai dengan ayat terakhir, tapi hanya jika kau bersedia menukar rasa takutmu dengan penderitaan yang pernah dikurung. Andri ragu. Tapi suara di kepalanya makin keras. Ratusan bisikan. Teriakan. Tangisan anak kecil. Semua membentuk satu suara besar yang menjerit, "Lepaskan kami!" Ia mulai membaca ayat demi ayat. Tangan gemetar, lidahnya keluh, tapi ia terus membaca. Saat ayat terakhir terucap, jembatan berguncang hebat. Dari balik tiang-tiang, kabut hitam keluar seperti ledakan asap. Sosok-sosok manusia, tak bermata, wajah hancur, tubuh penuh luka, muncul satu persatu dari sela papan jembatan. Mereka menangis, tersenyum, lalu hilang ditelan cahaya samar. Tapi ketika rantai itu berderit dan mulai retak, seekor ular hitam sebesar paha orang dewasa melilit tiang jembatan, menatap Andri dengan mata merah menyala. Suara berat menggema, "Kau ingin memutuskan takdir? Maka bersiaplah menanggung balasannya." Seketika, tubuh Andri terpental. Ia terbentur ke tanah, namun masih sadar. Sebelum pingsan, ia mendengar suara rantai yang terputus. Dan, suara perempuan itu lagi, kali ini berbisik lembut, "Terima kasih, kau telah membebaskan kami." Andri terbangun di ranjang rumahnya, tubuhnya penuh luka dan lebam. Ibunya duduk di sampingnya, menangis tanpa suara. Tapi yang membuat Andri bingung, hari sudah sore, dan jam menunjukkan waktu 2 hari setelah kejadian di jembatan. "Apa yang terjadi, Bu?" Suara Andri parau, nyaris tak terdengar. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Kamu ditemukan warga di pinggir sungai. Pingsan, berdarah, ada kalung ayahmu di tanganmu, tapi ini bukan kalung yang sama." Andri melihat kalung itu. Benar, kalung itu berubah. Liontinnya kini berwarna gelap, dan berdenyut perlahan seperti jantung kecil yang hidup. Andri langsung teringat perkataan makhluk itu sebelum ia pingsan, tentang balasan. Ia menyadari satu hal mengerikan. Meski ia sudah melepaskan rantai, kutukan itu belum selesai. Ia telah mengambil tempat orang lain, menjadi bagian dari perjanjian lama yang tak pernah benar-benar usai. Malam itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah jembatan. Kabut tebal menutup segalanya. Lalu muncul perempuan berkebaya putih, menatapnya dengan mata kosong. "Kau telah membebaskan kami, tapi satu pintu harus tertutup agar yang lain tetap terkunci." Andri bingung. "Apa maksudmu?" Perempuan itu menunjuk ke arah bawah jembatan. Di sana, berdiri dirinya sendiri. Tapi lebih pucat, lebih dingin, dan tersenyum menyeramkan. "Itu adalah kamu, yang akan menggantikan kami berjaga. Kau sudah terikat, Andri." Andri berteriak, mencoba berlari, tapi tubuhnya membeku. Wajahnya sendiri perlahan mendekat, menatapnya dengan senyum kosong dan taring menghitam. Ketika ia terbangun, tubuhnya penuh keringat. Tapi kini, ia bisa mendengar suara air di bawah rumahnya, meski mereka tinggal jauh dari sungai. Dan lebih buruknya lagi, setiap kali ia menatap cermin, bayangannya tidak selalu mengikuti gerakannya. Ia sadar. Ia sudah diikat pada kutukan jembatan. Dan tumbal, bukan sekadar nyawa, tapi warisan yang akan terus hidup. Sejak malam mimpi itu, Andri mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana ia tidak bisa mengingat apa yang ia lakukan selama berjam-jam. Ibunya mulai merasa cemas.
Pagi hari, Andri masih duduk sarapan. Tapi siang, ia tiba-tiba ditemukan berjalan di dekat jembatan, tanpa alas kaki, menatap air yang mengalir di bawahnya. "Andri, kamu gak sadar udah kesini lagi?" tanya Pak Kadir yang kebetulan lewat. Andri hanya menatap kosong. Di tangannya, tergenggam bunga 7 rupa yang entah dari mana ia dapatkan. Di rumah, Andri mulai mencatat semuanya. Ia menulis di buku harian, mencatat jam-jam kosong yang ia alami, suara-suara yang ia dengar, dan setiap kali ia melihat sosok bayangannya di cermin bergerak sendiri. Ia sadar, jiwanya mulai terbagi dua. Dan pada malam ketujuh setelah kejadian itu, pintu keduanya terbuka. Saat hujan deras mengguyur desa, suara ketukan terdengar dari balik jendela kamarnya. Padahal kamar itu di lantai 2. Ketukan itu pelan, tapi terus-menerus. Ibunya tak mendengarnya. Tapi Andri tahu. Itu bukan hujan. Itu panggilan. Andri berjalan pelan ke jendela. Ketika ia buka, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, terbentuk tulisan kabur seperti dicoret dari kabut napas. "Saatnya kau menggantikan." Buka jembatannya. Ia mundur, tubuhnya gemetar. Tapi di belakangnya, cermin di lemari pakaian memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Di sana, ia melihat dirinya duduk di tengah jembatan, memegang sebuah lilin hitam, dikelilingi oleh kabut dan ular. Andri menutup mata. Ia menggumam doa. Tapi saat membuka mata, ia sudah tidak lagi di kamarnya. Ia berdiri di tengah jembatan. Di sekelilingnya, air sungai meluap, langit gelap, dan kabut menari di antara tali-tali jembatan. Di tangannya, lilin hitam itu benar-benar ada. Dan dari ujung jembatan, muncul puluhan sosok bayangan, berjalan pelan, menyeret kaki, tanpa wajah. Mereka berjalan ke arahnya. Tidak berbicara. Tidak bersuara. Hanya satu yang terdengar, derak jembatan, dan detak jantungnya sendiri. Andri akhirnya tahu, pintu kedua bukanlah pintu keluar. Itu adalah pintu masuk bagi mereka yang ingin kembali. Malam itu, Andri berdiri di tengah jembatan. Tapi ini bukan jembatan seperti yang selama ini ia kenal. Tidak ada papan lapuk. Tidak ada tali besi tua. Semuanya tampak baru. Kayunya licin, mengilap, dan menyala samar oleh cahaya remang dari bawah sungai. Tapi sungai itu tak lagi berair. Ia seperti langit hitam yang dalam, berputar seperti pusaran tak berujung di sekeliling Andri. Puluhan bayangan itu kini berdiri diam. Tak bernyawa, tapi tak juga mati. Sosok-sosok kelam itu tidak punya mata, tidak punya wajah, hanya tubuh gelap dan langkah teratur. Di antara mereka, Dimas berdiri. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tapi bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. "Andri," bisik Dimas. "Jangan ikut aku." Andri menangis. "Dimas, aku di sini buat bantu kamu keluar." "Sudah terlambat," jawab Dimas pelan. "Kita bukan lagi di dunia yang sama." Langit bergemuruh. Kabut tebal naik dari dasar jembatan dan menelan tubuh-tubuh itu satu persatu. Tapi Dimas tetap berdiri. Andri mencoba mendekat, tapi jembatan itu seakan memanjang tak berujung. Setiap langkah Andri seperti mengulang, dan mengulang. Seolah ia berlari dalam mimpi buruk yang tak bisa disentuh. Lalu, suara itu datang lagi, dari bawah jembatan. Dalam, berat, dan sangat dekat. Satu tidak cukup.
3 akan mengunci. Kami membutuhkan ketiga. Andri berhenti. Nafasnya tercekat. 3. Ia menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di ujung jembatan, 2 sosok lain muncul. Wajah yang ia kenal, temannya dari kecil, Reza, dan sepupunya sendiri, Lilis. Mereka sudah mati. Tapi kenapa mereka ada di sini? Kau membawa yang lain, bisik Dimas, kali ini dengan suara gemetar. Mereka sudah menyiapkan 3 untuk mengikat jembatan. Tiba-tiba tanah berguncang. Jembatan itu mulai retak, bukan secara fisik, tapi seolah dunia ini sendiri menolak keberadaan Andri. Lalu, Dimas berteriak, "Lari, Andri! Belum terlambat untukmu." Andri jatuh. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh papan, seberkas cahaya putih menyambar dari atas, dan ia terbangun. Ia kembali di kamarnya. Basah kuyup, tapi masih hidup. Di meja sebelahnya, tergeletak lilin hitam. Masih menyala, dan di cermin, bayangan Dimas berdiri, sambil menangis. Setelah mimpi mengerikan itu, Andri tidak bisa tidur. Matanya sembab, tubuhnya menggigil meski malam tak lagi hujan. Di pojok kamarnya, lilin hitam itu telah padam, tapi aroma asapnya masih terasa, menyengat seperti rambut terbakar. Ia beranjak dari tempat tidur dan memutuskan mencari udara. Tapi ketika membuka pintu kamar, langkahnya tertahan di depan pintu, seekor ular hitam sebesar lengan orang dewasa melingkar. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur dengan desis mematikan. Tapi yang paling menyeramkan, ular itu diam, menatap Andri, seolah menunggu aba-aba Andri mundur pelan. Tapi ular itu justru bergerak, masuk ke dalam kamarnya. "Ya Allah!" bisiknya ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, suara perempuan tua, serak dan dalam. Itu bukan ular biasa. Andri menoleh. Di ruang tengah rumahnya, berdiri seorang nenek tua berjubah hitam, dengan mata putih seperti orang buta. Ia memegang tongkat kayu bengkok dan berdiri tegap meski usianya jelas sudah sangat tua. "Nenek siapa?" tanya Andri gugup. "Aku penjaga warisan keluargamu. Yang kau lihat tadi, itu peliharaan gerbang." Ular itu menjaga jembatan antara dunia. Andri menelan ludah. "Kenapa dia datang ke rumahku?" "Karena kamu pembuka gerbang," jawab si nenek. "3 tumbal sudah terpilih. Tapi kamu satu-satunya yang bisa menghentikan darah lebih banyak mengalir." Andri gemetar. "Aku cuma mau selamatin temanku." Nenek itu menggeleng perlahan. Jembatan itu bukan tempat untuk menyelamatkan. Ia diciptakan untuk menagih. Dan sekali kamu masuk, kamu akan dicatat sebagai bagian dari perjanjian. Andri merasa dadanya sesak. Ingatannya melayang pada wajah Dimas, Reza, Lilis. Lalu aku harus gimana? Nenek itu mendekat. "Kamu harus hadapi penjaga jembatan. Tapi kamu tak bisa pergi begitu saja, kamu harus bawa pengganti." Andri terdiam. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hatinya. Maksudnya, aku harus kasih tumbal baru? Nenek itu hanya tersenyum miris. "Atau jembatan akan mengambil keluargamu satu-satu, dan kau akan jadi penjaga selanjutnya." Ular tadi kini melilit di bawah tempat tidur, mendesis pelan. Matanya masih menatap Andri, seolah tahu keputusan apa yang harus ia buat. Malam semakin larut, udara dingin menusuk kulit Andri.
Setelah pertemuan dengan nenek tua penjaga warisan itu, pikirannya kacau. Bayangan wajah Dimas dan Reza terus menghantui. Ia tahu, waktu semakin menipis. Di meja ruang tamu, tergelar sebentuk kertas tua berisi mantra dan daftar ritual penawar tumbal. Nenek itu sudah memberikannya dengan syarat berat. Jika ritual gagal, bukan hanya nyawanya yang hilang, tapi juga keluarganya. Andri menghela napas dalam, menggenggam erat kertas itu. "Aku tak ingin kehilangan siapapun lagi," katanya lirih, seolah berbicara pada bayangan yang menari di sudut gelap ruangan. Ia menyalakan lilin dan mulai membaca mantra itu. Suaranya gemetar namun penuh tekad. Di luar jendela, angin menderu membawa suara-suara samar, bisikan makhluk jembatan, menuntut tumbal baru. Setelah ritual selesai, rumah seolah menjadi hening. Tapi tak lama, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Andri berbalik, menemukan ibunya di ambang pintu, wajahnya pucat dan mata sembab. "Anakku, aku takut," bisik ibu, suaranya penuh kecemasan. Andri mengusap lembut rambut ibunya, menahan air mata. "Kita akan kuat. Aku berjanji takkan membiarkan yang buruk terjadi lagi." Namun di dalam hatinya, benih ketakutan tumbuh. Apakah pengorbanannya sudah cukup? Atau adakah harga yang lebih mahal menanti di balik jembatan itu? Malam itu, suasana di rumah Andri begitu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas, seolah menghitung waktu yang tersisa. Namun, ketenangan itu hanyalah tipu daya. Di balik jendela, bayangan gelap bergerak perlahan, seperti bisikan rahasia yang ingin menguak luka lama. Andri duduk termenung di ruang tamu, memegang erat foto Dimas dan Reza yang kini sudah tak lagi bersamanya. Wajah mereka begitu hidup di dalam gambar, menyimpan kenangan yang tak mungkin kembali. Tiba-tiba, suara lembut berbisik dari sudut kamar, hampir tak terdengar, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan lupakan janji, tumbal harus terus dibayar." Andri menoleh dengan cepat, namun tak ada siapapun di sana. Hanya gelap yang mencekam dan hawa dingin yang menggigit. Ini tidak mungkin," ia bergumam sambil meremas foto itu lebih erat. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas dan menyayat hati. "Kau pikir ritual sudah cukup? Jembatan menunggu." Hatiku terasa sesak. Bayangan sosok tinggi tanpa mata kembali muncul samar di balik tirai, mengawasinya dengan tatapan kosong namun penuh ancaman. Andri tahu, kutukan itu belum berakhir. Jembatan itu masih menuntut pengorbanan, dan bisikan gelap ini akan terus menghantuinya, menguji batas kesabarannya. Ia menunduk, berdoa dalam hati agar kelak ia mampu melindungi semua yang ia sayangi dari kejahatan yang tersembunyi itu. Andri tidak bisa tidur. Pikiran dan bisikan malam terus bergelayut di benaknya, menghantui setiap detik yang berlalu. Ia tahu, waktu untuk menunaikan janji semakin mendekat. Jembatan tua itu bukan hanya tempat fisik, tapi juga jebakan waktu dan takdir yang menunggu mangsa berikutnya. Di balik temaram lampu rumahnya, Andri membuka kembali catatan tua peninggalan kakek. Tulisan-tulisan pudar tentang pengorbanan dan kutukan yang sudah mengikat desa selama puluhan tahun membuatnya semakin berat menanggung beban ini. "Aku tak mau ada yang terluka lagi," ucapnya lirih, hampir seperti doa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Andri menoleh ke pintu, tapi yang dilihat hanyalah bayangan samar melintas di balik jendela. Hatinya berdegup kencang, rasa takut dan tanggung jawab bersatu menjadi beban yang sulit ia lepas. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke jembatan. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk mencari cara menghentikan kutukan itu. Dengan membawa sesajen dan doa, Andri melangkah perlahan menuju tempat yang telah menelan banyak korban.
Setibanya di jembatan, kabut malam semakin tebal. Angin dingin menyisir kulitnya seperti sentuhan lembut dari dunia lain. Di kejauhan, bayangan sosok tinggi tanpa mata tampak berdiri menunggu. Namun kali ini, Andri tak lari. "Kali ini, aku akan menghadapi kalian," katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Sosok itu menatapnya dalam keheningan. Udara pun hening, seolah seluruh alam menahan napas. Andri tahu, pengorbanan yang tertunda harus segera ditebus, tapi ia berharap ada cara lain. Sebuah jalan untuk membebaskan desa dan dirinya dari kutukan tanpa mengorbankan nyawa. Malam semakin larut. Kabut pekat menutupi jembatan tua itu seperti tirai hitam yang menelan cahaya bulan. Andri berdiri di tengah jembatan, sesajen di tangan, doa mengalir dari bibirnya pelan namun penuh keyakinan. Suara gemerisik daun dan desir angin membawa bisikan-bisikan lama, seperti pengingat dari para penghuni jembatan yang telah lama terpenjara dalam kutukan. Andri menunduk, merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di pundaknya. "Sudah cukup, jangan ada korban lagi," gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba kabut berputar membentuk sosok tinggi, wajah tanpa mata menatap tajam ke arahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak kosong, ada kilatan cahaya harapan di dalamnya. "Kenapa kau berbeda, Andri?" Suara berat bergema di udara malam. "Aku tidak mau ada lagi yang terluka. Aku ingin membebaskan kalian semua," jawab Andri tegas. Sosok itu mengangguk perlahan, angin malam menghempaskan kabut ke sekeliling, memperlihatkan pemandangan jembatan yang mulai berpendar lembut oleh cahaya bintang. Andri meletakkan sesajen di papan jembatan, lalu menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perubahan. "Aku berjanji akan menjaga desa ini, tanpa harus ada tumbal lagi," katanya sambil menatap langit. Malam itu, jembatan seolah bernapas lega. Angin membawa aroma bunga 7 rupa dan doa yang tulus. Kutukan perlahan mencair, digantikan oleh harapan baru. Setelah malam pembebasan itu, suasana di kampung Karangjati berubah. Jembatan yang dulu menyeramkan kini terasa lebih tenang, meski kabut masih sering datang menyapa pagi dan malam. Namun, hati Andri masih gelisah. Di pagi yang dingin, Andri berjalan menuju jembatan. Ia mencari sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata, bayangan masa lalu yang menghantuinya. Sesampainya di tengah jembatan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan samar seseorang yang ia kenal, tetapi tak jelas. Luka lama belum sembuh, pikirnya. Ada sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba suara lembut terdengar dari balik kabut. "Jangan takut, Andri. Aku di sini," bisik suara itu. Andri menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut yang menari tertiup angin. Dia tahu, bukan hanya jembatan yang perlu dibebaskan. Diri sendiri juga. Ia harus menerima semua luka dan kesalahan yang pernah ia buat, agar benar-benar bebas. Ia menunduk, air mata mengalir pelan, melepaskan beban yang selama ini ia simpan. "Maafkan aku untuk semua yang telah terjadi," bisiknya. Malam itu, Andri merasa ada damai yang datang dari dalam dirinya. Bayangan yang dulu mengikutinya kini perlahan memudar, memberi ruang untuk harapan dan perubahan. Malam terakhir di Karangjati terasa berbeda. Angin sepai-sepai membawa aroma segar setelah hujan reda. Andri berdiri di ujung jembatan, menatap air yang mengalir tenang di bawahnya. Tak ada lagi kabut hitam, tak ada bayangan mengerikan. Selama perjalanan panjang ini, Andri telah melewati rasa takut, kehilangan, dan penyesalan. Namun kini, hatinya mulai menemukan ketenangan. Ini bukan sekadar jembatan,
pikirnya. Ini adalah jalan menuju pengampunan dan harapan. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh yang berisi catatan lama kakeknya, lalu membakarnya dengan hati-hati. Api kecil itu melambangkan penutupan bab kelam dalam hidupnya. Suara burung malam menggema, memberi tanda bahwa kehidupan akan terus berjalan, meski bayang-bayang masa lalu tetap ada sebagai pelajaran. Andri menunduk, berbisik, "Terima kasih sudah mengajarkanku arti kejujuran dan keberanian. Aku berjanji, aku akan hidup dengan hati yang bersih." Di kejauhan, lampu-lampu desa mulai menyala, menandai pagi baru yang penuh harapan. Jembatan tua itu kini bukan lagi tempat pengorbanan, tapi simbol kekuatan untuk berubah dan bertumbuh. Pesan moral yang dapat diambil adalah dalam kehidupan, setiap luka dan kesalahan bisa menjadi pelajaran berharga. Berani menghadapi dan memperbaiki diri adalah kunci meraih kedamaian sejati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.